Nah akhirnya ketemu pemukiman nih teman-teman. Oh alhamdulillah. Kita lewat kemana ini ya? Kita naik lagi teman-teman. Iya. Kita ke Munjungan ya. Saya tak cek. Kalau ke Pacitan lewat sini bisa? Oh nggih. Ya 2 jam lagi mungkin ya. Oh nggih. Tapi gunungnya masih banyak. Banyak 2 jam lah. Nyantai 2 jam. Oh nyantai 2 jam. Oh nggih pun, matur nuwun. Tapi ada pemukiman toh Pak? Banyak. Aman toh? Oh nggih pun. Saya ada di Kampung Guyub Rukun. Memang ini lagi ngedem mesin ya di sini ya. Ngedem mesin sama ngedem rem karena cakrame tadi panas banget. Udah sering kali buat hard braking, jadi saya kira-kira ini kita harus ngeres, kalau enggak nanti bisa blong ini ya. Wah payah ini ya. Ini lagi apa ini loh? Oh ini pengumuman pernikahan ini, hajatan. Wah ini geden ini. Wah kalau hajatan di sini diumumkan, mungkin ini rame ini juga kayak di Bromo ya. Nah ini Panggul sampai Pacitan juga masih lama, 1,5 jam ini teman-teman. Sudah mulai dingin, mari kita lanjut lagi perjalanan teman-teman. Oke, tadi saya nggak berani kalau buat lanjut dah. Feeling ini remnya agak keras, makanya berhenti. Kalau enggak ya iso ngeblong itu. Bahaya. Wah belandang. Rescuenya naik kayak gini, kayak jalan-jalan naik. Kalau pas nemu, tapi kan kita nggak hafal sama medan nih. Bisa jadi malah jalan gerujal-gerujal ini udah jatuh duluan. Nah, naik kayak gitu. Tapi kalau naik ini beloknya terlalu nekuk juga jatuh bakalan. Kan gitu. Belandang nih, ini aja juga masih belum habis-habis. Oh ya, tadi saya berhenti di jembatan, sering banget dipendelengin sama orang. Terasa saya kayak orang asing di sini ya. Oke, tarem pakai belakang dulu. Ini kalau udah ketemu jalan lurus sih gak masalah remeh. Masalahnya kita belum ketemu jalan lurus. Kalipere belum kena angin ya, sama piringannya. Dan jangan sekali-kali ketika dingin itu terus dikasih air gitu, jangan, nanti itu memuai itu, malah iso gak lempeng itu nggo cakrame. Malah lebih bagus kalau teman-teman bawa blower atau fan yang kayak APR yang sering tak buat konten ngeringin rambut itu. Jadi nanti di blower shot, nah nanti kan terus dingin toh, kayak dikipasi kan gitu. Sama aja logikanya kayak dibuat jalan. Pokoknya kendaraan terus gadget itu kalau cuma berhenti tok itu bikin panas. Ini di daerah Banjar ini, Trenggalek. Wah, Trenggalek ini perbatasannya sama apa ya? Tulungagung, terus Blitar enggak juga, Blitar. Nah kalau udah ketemu jalan rata kayak gini, it's okay, kita buat jalan aja ya. Kok ini selalu belok kiri ya? Oh iya, ini menuju jalan utama. Oke. Nah ini langitnya masih biru, bagus banget ini teman-teman. Cikal Pengupian Pos Indonesia. Wah, isine kelopot tok iku ngono. Nah tadi kita tuh naik gunung kayak gitu, memutari dari sebelah sana itu teman-teman. Sampai turun sini, welok tenan jalure. Kalau suruh ngulangi, pengen ngulangi, tapi pakai motor yang berbeda, yang motor manual ya.
Nah, tadi tembusnya sini nih kalau kita nggak belok. Yang tadi terus saya belok ganti yang jalur cor-coran itu, ketemu orang-orang X-Max ya. Oke, kita ke barat lagi nih teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai di gunung. Kita masih melanjutkan perjalanan. Dan di sini masih ada anak-anak muda pada nyore ini teman-teman. Semoga kita nggak melintasi gunung lagi ya. Nah, wis cakep banget ini. Karena sudah terlanjur nyemplung, sudah terlanjur kapal itu nyemplung ke laut, artinya prinsip saya harus dijalani. Pantang balik gitu loh. Balik malah lebih jauh lagi tadi. Serius. Padahal kalau tadi putus asa di jalan cor-coran itu terus balik. Nah, padahal tinggal sedikit kita sudah ketemu nih jalan. Tadi coran ini kita cuma naik dikit terus turun seturun-turunnya. Walah. Nah, itu kalau dibalik, kalau kita naik bakalan jos banget itu yang coran tadi itu. Nggak habis-habis tanjakannya ya. Alhamdulillah ketemu Bang Jo ini teman-teman. Mantap. Yuk kita belok kiri. Ini jalan nasional. Oke, kita masih lanjut. Nah, ada Tugu Jogja di Trenggalek. Ini unik ini. Oke, sudah saya validasi, tanya orang lokal. Ini lewat JLS mawon mas, ini tinggal ke barat terus nanti sampai Pacitan. Oke lah itu. Siap. Kita gaskan lagi teman-teman. Ini kita agak kencang, mumpung jalannya halus ya. Nah ini 56 km itu cuma 1 jam 15 menit. Artinya ini jalanannya semuanya lurus. Kita membaca dari durasi waktu di Google. Tuh, walaupun ini jalan kelok-kelok, tapi ini jalannya enak ya. Ini kita masih ada di Trenggalek teman-teman. Ini sebelah kiri itu di Pantai Pelang. Nah, di sini banyak nih penginapan. Yuk kita mulai lagi naik gunung lagi, yes. Oke. Jam 7 baru sampai Pacitan. Oke. Semoga teman-teman kelihatan di video. Ini I'm sorry aku lampu jauh karena nggak ada lawannya ya teman-teman. Nah, ini udah cukup ini. Menurutku ini terangnya wis wapi, wis cukup banget buat riding. Sepi. Akhirnya papasan. Kalau ini mah jalannya enak, cuman ya kui kalau pakai motor kayak gini kita di lampu jauh, lampunya kemana, beloknya kemana. Di sini nggak ada penerangan teman-teman. Ini night riding ya. Ya, virtual riding malam-malam ya di JLS.
Sebelah sana tuh sudah view laut itu. Wis. Titik-titik putih banyak itu. Ini kalau view-nya bagus yang dari Jogja. Karena nanti begitu kelokan di situ langsung menghadap ke pantai itu, teman-teman. Yuk kita gaskan lagi. Kali ini semangat. Saya belum lapar, tadi makan jam 2-nya itu ya di mana? Di Gemah. Memang itu tempat yang cocok buat makan. Daripada saya ke Perigi dapat makannya aja tapi view-nya nggak dapat. Tapi di Gemah itu view-nya dapat, makannya juga dapat. Oke. Sebenarnya yang kayak gitu di Lombok banyak. Tapi yo sambil menikmati gimana syahdunya makan di Gemah, yo saya coba aja begitu. Bedanya yo masakannya lebih menjawai, bukan menjiwai tapi menjawai. Nah kali ini udah nggak sendirian lagi kayak di gunung tadi, sudah banyak partnernya ini teman-teman, sering papasan sama pengendara-pengendara lain. Nah tapi aku senengnya kelok-kelok ini, cuman hati-hati di pinggir-pinggir itu pasir. Nanti di Pacitan aku tak ganti jaket, bongkar tas kuning ya, ganti jaket yang Respiro Overland buat dibawa jalan, karena pasti dingin banget dari Pacitan ke Jogja. Perkiraan nanti isi bensin lagi di mana ini? Perkiraanku nanti di Siono atau di Patok ya. Semoga bisa kecanda iku sampai sana. Nanti bakal lewat Semanu kita. Wah, gak ketok iki, sepi. Yo, kelok lagi miring. Jangan lupa jam 7 nanti ada sprint race. Bezeki pole position nanti ngeres jam 7 ya di Pacitan. Pokoknya jam 7 sampai di mana kita ngeres di sana ya. Ini sambil ngecas 2 HP saya biar keisi terus. Yuk kita kejar tuh yang motor yang sana biar kita ada temennya. Kita bareng-bareng nanti melintasi hutan ini ya, gunung. Nah saya kalau beli spot kayak gini terus nggak tahu, sambil lihat peta nanti belokannya seberapa, jadi saya ada persiapan. Oh ini bakal beloknya nikung banget. Oke, rata-rata pasir itu ada di pinggir. Karena tadinya di tengah, karena sering buat dilewati orang-orang, jadinya ke pinggir gitu. Terus merata ke pinggir ya. Nah, sorry kalau nyebrang garis kuning. Oh tuh, grup touring lagi. Wah itu kalau mau lewat yang gunung tadi udah kemalaman itu. Serius gelap banget, suapi lo. Let's go. Oh depan ada mobil box, yuk kita kejar biar ada temennya ya. Ini nggak ada jalan ya sampai ke pantai sana. Udah lumayan jauh itu, nggak ada aksesnya, itu cuma jalan ini aja. Oke, seenggak-enggaknya dia di belakang saya gitu. Nah alhamdulillah ada yang membelakangi. Seneng nih. Sambil play lagunya Dewa, saya tak baleni Aku Milikmu.
Wow, jalannya syahdu ini Catra ini seneng ini agar ketemu dalan ini. Ini saya nggak set lampu jauh karena ini penerangan sudah ada. Tak iring kayak ini mumpung bannya bulat. Depan itu motornya apa ya, buantar banget itu. Dikejar susah. Coba dah kita kejar ya. Sebisanya. Akamsi ini mesti udah hafal jalan dia. Pos-posnya ada hafal jalan, nah kan. Lah, ibu-ibu buanter banget dari tadi. Mbak-mbak, serius. Buanter banget itu. Masih ada 50 km lagi teman-teman. 1 jam 7 menit. Seenggaknya kita harus betah riding dengan kondisi kelak-kelok seperti ini. Tapi jalannya enak kok. Kalau di Sumbawa aku tetap hati-hati, nggak berani terlalu ngebut kayak gini. Nabrak kewan, nabrak sapi. Nah, kita tabrak keke. Lampu dekat. Yuk. Oh, warung ada. Ini nggak ngelihat apa-apa ya di video, cuma aspal aja ya yang kena terang ya. Sebelah-sebelah nggak kelihatan ya ini ya. Itu langitnya masih agak oranye-oranye itu. Wah, ini sekarang waktunya turun nih. Oke. Semua lampu sekarang putih-putih ya. Nggak sadar saya. Baru sadar, baru nggak. Dulu lampu itu kuning-kuning. Sekarang putih-putih. Mari kita turun. Set. Jadi keinget lewat Panggang ini. Pacitan. Oh, kita udah masuk Pacitan ini teman-teman. Oke. Alhamdulillah sudah lepas Trenggalek. Kita udah masuk Pacitan. Ini Pacitan yang paling wetan ya, paling timur. Kita nikmati riding di Pacitan. Yo, wah kalau gini mah saya tak gas terus gak apa-apa, remeh. Soalnya suhu luarnya ini dingin, kena angin terus, jadi gampang dingin. Toh saya juga ngeremeh juga jarang-jarang, nggak saya tekan terus. Kalau yang tadi bener-bener tak tekan terus itu. Pokoknya angger orang kecandak belok pasti remnya itu tak tekan terus-terusan. Nah, ini dia nih spot bagusnya. Wah, ini rekomendasi riding ini selain di Naringgul, serius. Suruh balik, pasti jelas pengen balik. Ekspedisi Pantai Perigi gitu. Wah, seharian full itu. Kalau mau menikmati ya nginep. Kita udah sampai di Desa Sumberjo, teman-teman. Sudimoro. Sudimoro kecamatannya, desane Sumberjo. Kita masih lanjut lagi. Dan tetap hati-hati karena di pinggir banyak ibu-ibu pulang dari pengajian. Saya kenceng bukannya gimana-gimana, soalnya saya buru-buru. Nanti saya target bisa nonton MotoGP itu streaming jam 7. Ya 40 menit lagi lah gitu. Selak mulai embuh iki nanti bisa nonton di mana. Jam 7 tit itu saya bisa stay di mana ya nanti buat streaming MotoGP ya. 20 menit lah. Nonton sprint nggak seberapa lama. Yuk kita ikuti truk. Kita naik gunung lagi. Alhamdulillah ada temennya kalau kayak kali ini ya.
Wah, itu lagi hard braking itu truknya. Ini nggak ada muatan ya truknya yang ini ya. Oh, ini plat AE. Aku duluan ya Pak Bos. Yo, tegas lagi. Geolkan lagi. Wah, asik iki. Mungkin pitku nek kaya Reza iso geol-geol. Ini pantai mana? PLN Nusantara. Yuhu. Mangstap. Nih mungkin sampai nanti Ngadi Rejo ya. Sampai Ngadi Rejo terus berhenti dulu nah yang sini nih. Di sini nih. Nah, oke, yuk kita masih 8,7 km lagi teman-teman. Tuh. Wapi tenan lo. Nah, alhamdulillah udah ketemu pemukiman lagi teman-teman yang nggak peteng dedet. Wih, lewat jembatan apa ini namanya ini? Aduh, aku gak iso moco iki. Oh, ini jembatan ada patung apa iki? Jembatan kangkung, ada patung lobsternya ini. Ini pantai mana ini? Pantai Soge Pidaan Kota Pacitan via JLS. Oke, tar dulu. Masih 156 km lagi sampai rumah. Kita masih lewat JLS lagi teman-teman. Yo, kita gaskan lagi. Ini masih ada berapa ini? 30-an kilometer lagi ini, 30 sampai 40 km lagi sampai Pacitan. Ya, nanti di sana isi bensin terus nonton sprint MotoGP, terus ngeres sebat, udah lanjut lagi ya. Nanti reate sekalian sampai rumah wes. Kalau nggak makan, kalau udah deket-deket ya. Ini kita melewati JLS lagi ini teman-teman. Sesok pokoknya dibaleni meneh. Ya, ini lebih sepi lagi ini. Kayak tadi lebih jarang yang lewat sini. Lingkar Pacitan 28 km lagi ya. 28. Yuk kita gaskan lagi teman-teman. Ini di belakang rumah ini sebenarnya udah pantai ya teman-teman ya. Ini tinggal ke sana pantai nih, kelihatan dari mapnya ini ya. Kemarin ini udah orang keluar rumah udah pantai, orang keluar rumah udah pantai ya. Seneng banget sih keluar dari dapur gitu terus kok udah bisa lihat pantai gitu kan. Asik tau.
Tapi oh, kadang ada sedap-sedap ngerinya tuh. Tuh, udah kelihatan tuh. Pada lampu putih-putih itu cari ikan. Wah, ini nyeneng ini di JLS Pacitan. Banyak temen riding. Orang nyari ikan, orang kolaan, orang mancing. Kita masih lewat di JLS yang dibelah-belah ini gunungnya. Wah, luar biasa. Habis dana berapa triliun aja ini total buat ngaspal, pembebasan lahan, buat belah gunung. Dan belah gunung itu gak gampang, apalagi perencanaan. Nah, ini tambah lagi jembatan. Saya paling senang banget lihat jembatan. Tuh, itu sebelah sana udah laut tuh. Tuh, di bawah ini juga banyak ini apa kayak kolam-kolam kecil-kecil lagi. Embuh itu jenenge apa ya. Masih 23 km lagi menuju Lingkar Pacitan. Semoga sampai ya teman-teman. Wah, ini asik ya, warna-warni. Malam-malam terus tongkrong di situ, asik ya. Oh iya, ini asik banget itu loh. Kalau dari arah Jogja turun ke sini ini view-nya bagus banget, langsung pantai ya. Spotnya tak kira itu tuh. Nah, di bawah itu kan langsung view pantai. Sama sebelah sana nih di map yang di sini nih. Nah, ini juga spot juga. Nggak kelihatannya. Kelihatan toh di video. Itu lampu-lampu kayak keramba. Wah, mari masuk ke zona gunung lagi. "15 menit menuju MotoGP." Kita gaskan lagi ini teman-teman. Nanti kita sambung lagi jam 7 kurang 3 menit atau kurang 2 menit. Oke, ini saya bau aneh ya ini di sini ya. Wih, baunya aneh tenan ini. Kayak bau bangke serius. Udah 5 menit. Tak mek-mek tasnya buri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jembatan dangkal. Oke, panjang kali jembatannya ya. Saya nggak bisa lihat ke depan ini. Ora iso los gitu loh maksudnya. Karena lampunya cekak. Nah, segini masih cukup. Cuman kalau mau lihat pasir harus dekat banget. Dan alhamdulillah usia saya udah mau 38. Ini saya masih awas penglihatannya, nggak perlu kacamata. Alhamdulillah gitu. 8 menit lagi kita sampai mana ini ya. Kita jalani aja. Gunakan gigi 1 lah. Aku malah dah pakai 60 ini speed ini. Tulisannya gunakan gigi 1. Nanjak kali ya. Ini seharusnya di pinggir pantai nih, di sebelah sini. Wah, ini nggak kelihatan. Keren sekali ini aksesnya ini. Demi memperlancar aktivitas ekonomi. Apa ini? Welcome to Sidomulyo. Oke. Pacitan adalah provinsi Jawa Timur yang paling barat teman-teman. Jadi kalau ke Jawa Timur bilang mau healing kemana ke lain provinsi ya ke Ngawi atau ke Pacitan. Pacitan ini enak banget jalurnya daripada ke Ngawi.
tapi harus lewat Sragen. Silau. Nah, ini dia nih. Jalan lurus ya. Sekarang udah hilang baunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak karo moco-moco dalam hati ya. Yang penting HP penuh, motor fit, itu nomor 1 ya. Sudah diberikan kelancaran, pokoknya doanya cuma itu aja. Ini jalannya masih jauh, masih 140 km sampai Jogja ya. Wah, ini usah duwi lho, megok ngene iki lho Lur. Anggere ra ono pasir wis diringke ngono iki. Menengke. Trauma saya sama pasir, pernah jatuh gara-gara pasir ngerem, terus ada pasirnya gabruk gitu toh. Ini mati lampu apa gimana ya? Semuanya pada padam, peteng-petengan. Lampu yang hidup 1 atau 2 itu pun lampu emergency ini. Saya mau ke warung, boleh kok malah lampunya udah mati tadi. Coba ke warung sini ya. Ini warung ini buka tak? Oke, yuk. Kita mampir dulu ke warung, rest sama nonton MotoGP. Hati-hati mas, berhenti mau streaming, udah pesen. Ternyata sprintnya jam 8 bukan jam 7. Ini berarti lanjut aja ya, makan langsung cepet-cepetan. Pun damel kayak kopi dereng nggih. Nek kayak kopine dereng es teh mawon menapa-napa nggih. Nggih es teh mawon nggih nek dereng. Mari ya. Ini ayam jaket. Saus tomat. Lama enggak makan saus tomat. Enak dan ini lembut. Semangat makan ini lembut itu. Enak. Tutorial makan 5 menit selesai. Kayak ngombe mangkat noe. Kak kelihatannya, wah, sak gelap-gelape iki. Gelap banget. Nah, ini baru kelihatan. Selang. Nah. Habis makan mie ayam kilat, terus waktunya lanjut lagi. Wah, tragedi. Keliru pikirku race, ternyata sprint. Dan keingatku race-nya itu jam 7. Ternyata jam 8 malam. Ya udah terlanjur pesan mie ayam, yo wis makan mie ayam sik. Race-nya ini masih 22 menit lagi, tahu gitu tak bablas ke tadi toh. Wah, Jan. Masih 20 menit lagi sampai di pusat kotanya Pacitan. Dan kita bakal lanjut lagi ke Jogja lewat Gunung Kidul ya pastinya. Tapi nanti sekalian ngisi bensin, saya mau ganti jaket yang Respiro Overland biar antep, anget ya toh. Soalnya tadi aku pakai vest iki panas banget iku ning CLS Tulungagung. Biar tahu ya, agak denger-denger dikit riding sambil nonton MotoGP. Tapi nanti saya berhenti kok kalau udah mau mulai. Race-nya kan masih jam 8 ya. Nanti saya pasti berhenti. Kalau udah mulai ya seenggak-enggaknya pas start itu saya bisa lihat. Nanti sampai antengnya itu kan paling berapa menit lah, 10 menit itu cukup. Ada komentatornya teriak-teriak terus tak lihat ngopo tau jane. Wah, tahu gitu saya tadi nggak usah ikut yang namanya mie ayamnya belakangan, maksudnya gitu.
Tiwas jam 7 tit itu mampir warung mie ayam ternyata lah. Selamat buat Marco Bezzecchi yang pole position hari ini sama besok di San Marino. Keren memang si Kribo ya. Selamat datang di kota kelahiran SBY, presiden tercinta. Ye, kita sudah memasuki kota Pacitan ini lur. Tapi sepi iki. Loh, sepi loh. Sepi. Saya kok streamingannya macet ya. Spot TV nih rata. Settingnya lagi. Bensin masih 2 bar 3 bar. Perjalanan 139 km dan jam 1 siang. Wah, belum banyak ini beranjak. Ya udah, berapa jam ini? Udah 7 jam setengah. Istirahat setengah jam, 1 jam. Terus tadi 2 jam. 2 jam, 1 jam. Istirahat 2 jam lah tadi ya. Berarti riding 5 jam itu baru 139 km. Itu habis waktunya waktu belah Gunung Trenggalek itu ya. Bener-bener itu. Selesai naik turun gunung itu udah mau isak itu. 2 jam lebih itu nyelesain gunung itu. Nah ini baru mulai rame nih lewat di jembatan. Waduh, ini panjang banget ini jembatannya. Ini orang-orang pada mancing ya di pinggiran-pinggiran. Selamat datang Pacitan, kota Adipura. Wah, jadi kalau pagi mah asik banget ini view-nya ke sana ke gunung. Syahdu ini Pacitan. Seperti inilah teman-teman suasana Pacitan di malam hari. Ini sudah rame dengan makanan-makanan perkulineran. Yuk suruh belok yuk. Terus lewat sini aja, kita sambil lihat di kota Pacitan. Kampung Pacitan, hotel dan resto bagus ya, kayak candi-candi nih. Terakhir ke kota Pacitan, yang kota Pacitannya itu 2014. Jadi kita belok kanan. Walah dilewat dalan cuwili iki piye. Oh ya, pada belok. Ayo. Ya dulu juga pas ke Teleng Ria itu juga lewat sini sih. Pulang dari Pacitan jam berapa ya? Mendekati maghrib lah. Ini kita beloknya di depan sini. Nah, oke. Nah, ini biar anget melintas, biar tetap fit badannya. Jatuhnya nonton ini di Pacitan udah mau naik gunung nih. Nih, Marquez de Losor yang nomor 1 Bezzecchi. Oh, tak ganti mix sekalian ya. Nanti kita ganti apa? Isi bensin. Isi bensin sama
kencing sekalian lah di SPBU ya. Masih 120 km lagi sampai rumah teman-teman. Sekarang jam 8:30. Ntar tak ngeplay lagu dulu. Isi bensin dulu guys, kita penuhin ya, biar ready sampai Jogja ya. Yang berapa nih? 842 558. Ini masih 100 kilo lagi, 650 kilo. Widian. Dari Tanjung Wangi sampai rumah itu lewat selatan. Kelebihan 100 kilo. Nah, kita udah masuk di JLS. Ini menuju JLS Giri Subo. Terus nanti lewat kota Wonosari. Terus turun kita lewat Patok. Oke. Bensin sudah terisi penuh. Saya buru-buru isi walaupun masih 2 bar, karena saya ngejar sebelum yang jam 9. Kalau takutnya kalau di sekitar sini jam operasional SPBU kadang sampai jam 9 aja. Cuacane dingin nih lur. Wila peteng banget iki lur. Nih mau keluar dari Pacitan ini. Yalah, mana nggak ada sinyal. HP ku yang iPhone udah nggak ada sinyal, yang ini nggak ada sinyal. Wila jalan aspal Grojal lagi, baru jam 9 nggak ada yang lewat sama sekali ini. Malam minggu padahal ini. Oke, kita mulai masuk OTW Gunung Kidul. Ini masih jauh ke Wonosari lur. Nanti masih turun Patok. Walah, mantap tenan. Walah, ini petang banget iki lur. Saya mau masuk Gunung Kidul. Sendi iki ya jenenge ya. Alah, lali. Gak enak wong lewat iki. Gak enak wong dodolan barang ya iki. Walah, ayo. Yes, tetap semangat. Ini kalau siang dan sama sore dan syahdu banget, apik banget kene iki. Mbok tenan. Apik banget. Alhamdulillah akhirnya petukan karo bis. Kudune aku ngetotke bis saya. Nah, yuhu. Alhamdulillah wis tek gunungnya. Yo, masih lanjut lagi. I'm sorry teman-teman, saya nggak nurut JJLS yang lewat Giri Subo, karena kalau mau pulang ke rumah terlalu muter itu sampai turun Panggang itu. Kecuali kalau rumah saya jejeran, rumah saya itu Sleman nih, Uduk Bantul, Kulon Progo, lewat situ tuh terlalu muter. Lagian juga ada sering, makanya ini lewat kota Wonosari terus Patok ya. Yuk kita gas lagi. Udah 9.30. Nah ini dia, sudah sampai di kota Wonosari. Wah, malam minggu rame tenan nih kayak gitu. Cari kedai kopi.
Tinggal 50 km lagi sampai rumah dari kota Wonosari. Jam 10 lebih seperempat kita sudah sampai Patok Gunung Kidul. Di atas adalah EH Sky. Wah, ini dia nih gerbangnya. Selamat datang di Gunung Kidul. Setelah niwut keal, akhirnya bisa sampai sini menyingkat waktu. Seharusnya jam 11 kurang seperempat. Maju. Iya. Bintangnya mantap sekali. Saya mampir. Parkirnya gampang nggak mampir. Wah, rame banget. Wis gak sida wis. Oke teman-teman, ini saya udah sampai di Jogja. Saya sedang naik di jembatan Layang Janti, Jalan Layang Janti, dan tinggal beberapa puluh menit saja untuk sampai ke rumah. Alhamdulillah, riding Jogja Mandalika selama berapa? 8 hari. 8 hari setengah, menempuh 2000 km. Khatam juga teman-teman. Dan selamat, motor gak ada trouble, gak ada kendala apa-apa, plat putih ya lancar, bisa nyebrang sampai Bali nyebrang ke Lombok. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Polisi. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton seri Jogja Mandalika pakai gear Ultima S. Motor ini benar-benar recommended buat harian, tapi kalau buat touring juga gitu loh. Apalagi buat bara bawah, cocok benar. Aku udah pakai, enak. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati. Nama Mandalika mendunia, tapi nggak banyak orang tahu Mandalika itu asalnya dari mana. Nih, tak kasih tahu. Nah, ini nih, ini di bawah Bukit Seger. Nah, ini Mandalika, Putri Mandalika. Nah, ini Putri Mandalika ceritanya diperebutkan sama dua sepupunya. Karena biar nggak terjadi pertumpahan darah, lalu Putri Mandalika nyemplung ke laut, berubah menjadi cacing laut. Nah, historinya begitu, sehingga cacing laut itu bisa menyala gitu. Kalau kata orang Sasak itu nyala itu berarti Putri Mandalika itu. Nah, jadinya di sini itu historinya Mandalika itu nama putri dari kerajaan yang ada di sini gitu loh. Jadi bukan nama suku atau apa. Patungnya nih ada di sini. Nih. Sirkuitnya sebelah sana tuh. Nih. Historicalnya dari sini.